kemana juga ku mengikutnya, yang kemana juga ku mengikutnya, yang kemana juga ku mengikutnya. Ya. Yang kostum apa tadi Pak? Kurang jelas. Yang unik gitu, ya. Kostum-kostum unik, bukan kostum terbaik ya. Semua ini terbaik. Iya Pak. Kalau Bapak dapat terus saya tidak kan lucu. Ya Ibu Yao kalau dapat terus sebelahnya. Ibu Lady, ya fashionable. Jadi yang terunik. Ya. Cuma jurinya saya tidak tahu siapa ya. Jurinya saya tidak tahu yang mana. Oke. Setidaknya yang punya, yang biasa jahit-jahit gitu loh Pak. Apa sih Pak namanya? Oke, yang fashionable. Ya, setidaknya lulusan model Pak. Oke. Ikut Yesus ya. Betul. Oleh Tuhan. Memimpinku
Betapa indah ya ketika. Iya. Betul. Pujian menguatkan kita. Ya, melalui pujian kita dikuatkan, orang lain dikuatkan. Yang tadi mungkin punya persoalan yang lalu the past ya Pak. Past, present, and future. Ya. Sampai sini so girang-girang. Sudah happy. Special perform dari hamba-hambanya. Hambanya juga itu Pak, hamba-hambanya. Majelis dan hamba Tuhan. Semua hamba, saya juga hamba Pak. Oke, beri tepuk tangan buat majelis dan seluruh hamba-hamba Tuhan. Ya, ada majelis dari atas boleh loncat ya.
sekali lagi tepuk tangan dulu buat hamba Tuhan dan ini siapa peluk-peluk ini? Buat hamba Tuhan dan majelis. Coba tiap minggu begini, asik toh? Asik enggak jemaat? Iya, apalagi lihat Ibu Kris nih, Ibu Gembala yang kalem-kalem biasa ya. Tiba-tiba solaeng dang. Apalagi Ibu Lady, ya kalem sekali majelis kita. Oke Pak, tiap hari kamu pergi ke gereja. Terus? Tapi abut-abutan. Saya terberkati dengan pujian ini begitu. Oh iya ya. Mulut tidak dijaga Pak. Mulutnya nggak dijaga. Jaga tuh mulut. Iya. Let's talk Pak. Do more. Ya. Bapak Ibu diberkati dengan pujian ini. Saya di belakang tuh begini-begini tapi tersinggung sedikit. Gitu ya. Kenapa? Betul. Kadang kita ke gereja, kita pelayanan, tapi kita nggak jaga mulut kita, nggak jaga hati kita. Tersinggung saya Pak. Ya, terima kasih majelis dan hamba Tuhan. Makanya kita akan dibentuk dengan firman Tuhan. Supaya perkataan kita, pikiran kita, kalau tetangga bilang itu suka bagi zouzon. Ya, saya 3 tahun jadi tahu istilah itu sudah ya. Ada zouzon, menzolimi begitu ya. Ya itu sama itu. Jadi firman Tuhan yang akan menguatkan kita untuk tidak akan menjadi orang seperti itu. Kita tetap menjaga perkataan kita, perbuatan kita supaya menjadi berkat. Ya. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita untuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan
berdoa. Tuhan, dalam situasi apapun dan kapanpun, kami sadar kami perlu Tuhan. Kami perlu firman Tuhan. Firman-Mu yang akan mengajar kami, menuntun kami, menasihati kami, sehingga hidup kami selaras dengan kehendak-Mu. Kami siap terima firman-Mu, bantu kami untuk memahaminya, dan bantu kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Shalom. Malam ini kita bersuka cita, malam ini kita juga ada dalam penghujung tahun dan itu ada banyak perasaan ya yang ada di hati kita. Tapi apapun perasaan kita tahu bahwa Tuhan ada dan Tuhan selalu beserta dengan kita. Tema kita di acara ini adalah past, present, dan future. Mungkin saudara berpikir ini kita mau belajar bahasa Inggris kali ini ya, atau kalimat-kalimat. Tapi bicara tentang past, present, dan future, kita pasti akan sepakat untuk tahu bahwa kita itu hidup di dalam 3 waktu itu. Waktu lampau, hari ini, dan yang akan datang. Nah ketika memikirkan bagian ini, maka saya kepikiran apa yang mesti kita renungkan. Maka saya berpikir untuk kita belajar bersama-sama, memiliki pemikiran yang benar tentang apa yang sudah terjadi di waktu lampau, apa yang terjadi hari ini, dan apa yang kita pikirkan tentang hal yang akan datang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, terkait dengan hal waktu, memahami waktu, ada orang berpikir waktu itu seperti ini, muter gitu ya. Muter terus seperti jam muter gini terus. Tapi sebenarnya bicara waktu itu bukan seperti itu. Tapi bicara waktu, mari berpikir punya paradigma bahwa waktu itu adalah bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya. Saat itulah dimulai dan akhirnya anak panah itu akan terus berjalan sampai di titik berakhir. Jadi waktu itu bicara tentang satu garis lurus yang tidak akan berbalik lagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, past, present, dan future. Kebetulan saya mengajar bahasa Yunani ya. Jadi saya sering mengatakan sama mahasiswa, bahasa Yunani itu kata kerja itu akhirannya ada namanya akhiran kata kerja. Tapi akhiran kata kerja itu ada yang primer dan ada yang sekunder. Yang menarik untuk yang present dan future itu selalu memakai akhiran kata kerja yang primer. Sementara yang past itu memakai akhiran kata kerja yang sekunder. Sehingga saya sering bercanda sama mahasiswa. Artinya apa? Bahwa waktu primer itu adalah today dan yang akan datang. Apakah yang lalu tidak berguna? Berguna. Tapi itu sekunder. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu itu juga mari kita memahami. Kalau bahasa Yunani itu pakai 3 kata, ada kronos, ada kairos, dan ada aion. Yang kuning itu aion, yaitu waktu yang sangat lama atau kekal. Tetapi bahasa Yunani juga memakai kata waktu itu kronos, yang itu loh, yang stabil gitu ya. Hari, jam, minggu itu adalah bicara urutan waktu. Maka kita mengenal kata kronologi, itu urutan-urutannya. Tetapi di dalam waktu itu, di dalam aion dan di dalam kronos itu ada namanya kairos. Kairos itu bicara tentang kesempatan. Mari kita memiliki paradigma waktu yang komplit sehingga kita bisa semakin bijaksana dalam menyikapi waktu. Terkait dengan tema kita, maka ada satu quote ya, satu apalah istilahnya kata mutiara dalam bahasa Inggris, dan ini kalau Bapak Ibu teman-teman yang suka nonton Kung Fu Panda, ini sebenarnya salah satu karakternya pernah ngomong gini ya, makin terkenal ya. Tapi intinya berkata bahwa yesterday is history. Kemarin itu adalah sejarah. Tomorrow itu adalah
misteri. Kita nggak ngerti apa yang akan terjadi di depan. Tapi hari ini itu adalah anugerah. Hari ini itu adalah pemberian. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita merenungkan bagian firman Tuhan secara singkat saja. Kita akan belajar dari Paulus, seorang pribadi yang saya yakin sudah kita kenal. Di dalam Filipi pasal 3, Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, itu satu penggalan. Paulus berkata begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Ini konteksnya Paulus sedang mereview tentang kehidupannya. Dia berkata, aku bukan merasa diriku sudah sempurna atau sudah memperoleh finalnya. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya juga dan seterusnya. Ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Jadi dalam proses dan progres hidup Paulus, jadi bagian ini tuh kisahnya atau menuliskan tentang proses dan progres dari hidup Paulus. Dari lalu, sekarang, dan yang akan datang. Dia berkata, ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saya sampaikan tadi bahwa tulisan ini atau perikop ini sebenarnya sedang menuliskan tentang proses dan progres hidup Paulus. Kita tahu Paulus, siapa dia dulu dan siapa dia saat itu ketika menulis bagian ini. Dan dia memikirkan untuk melihat yang akan datang. Jadi di bagian ini mari kita akan melihat apa yang harusnya kita pikirkan terkait dengan waktu yang sudah lampau, hari ini dan yang akan datang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang pertama terkait dengan hal pas ya, yang sudah lewat, maka Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kalau saudara-saudara perhatikan konteksnya, ayat-ayat sebelumnya, apa yang ada di belakangku itu bicara tentang prestasi, kehebatan, dan luar biasanya Paulus. Dia sedang berkata bahwa saya ini hebat. Saya orang Ibrani asli. Dia berkata disunat hari ke-8, artinya apa? Betul-betul asli orang Israel. Kemudian dari suku Benyamin untuk lebih memurnikan siapa dia. Dan dia berkata aku ini Farisi. Farisi itu artinya yang paling tekun, gigih dalam memperjuangkan Taurat. Dan dia seorang penganut agama Yahudi yang luar biasa. Itu dulu prestasiku. Tapi apa yang dia katakan dalam proses dan progres hidupnya mengiring Tuhan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Bahkan kalau diteliti selanjutnya dia berkata, ku anggap itu sampah. Sampah memakai kata sampah yang artinya nggak mungkin diharapkan lagi. Karena itu sesuatu yang jorok. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi ini mari kita punya pemikiran seperti Paulus. Terhadap apa yang terjadi di masa lampau. Yesterday is history. Mari kita berkata, aku melupakan. Tapi perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, melupakan bukan berarti tidak mengingat. Siapa sih yang tidak bisa melupakan? Artinya tidak mengingat-ingat, itu mustahil. Setiap kita disuruh bercerita tentang peristiwa 10 tahun yang lalu, 20, bahkan waktu kecil. Kalau itu menyakitkan,
itu pasti tidak akan pernah dilupakan sepanjang hidup. Betul? Ya kan? Apalagi yang menyakitkan, itu tidak akan bisa dilupakan. Jadi melupakan di sini itu bukan bicara lupa atau tidak ingat. Tetapi memakai kata dalam teks aslinya itu lebih tepat diterjemahkan mengabaikan. Artinya tidak menjadikan hal itu sebagai prioritas. Konteks Paulus, walaupun dulu saya hebat dalam agamaku. Saya orang yang terkenal, saya orang yang luar biasa, tapi aku enggak anggap itu. Saya abaikan itu bukan prioritas. Bapak, Ibu dan Saudara, saya tahu tahun ini pasti juga banyak keberhasilan yang Tuhan sudah beri bagi kita. Bukan kita melupakan, tidak. Tetapi biarlah itu berlalu menjadi satu peringatan saja buat kita. Bahwa Tuhan sudah memberkati. Tetapi jangan itu terus dibangga-banggakan. Ada orang yang hidupnya itu orientasinya itu masa lalu. Jadi setiap bercerita sama orang pasti dia akan berkata, dulu saya, ya, dulu saya, ya, dulu saya. Gak perlu Bapak, Ibu dan Saudara. Tapi apa yang hari ini? Itu terkait dengan hal yang sudah terjadi. Bagaimana terkait dengan hal present, today, hari ini. Paulus berkata, dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di depanku. Dan berlari-lari kepada tujuan, itu yang dia katakan. Jadi terhadap hal-hal yang sudah terjadi, Paulus berkata, aku melupakan, mengesampingkan, bukan menjadikan itu hal yang utama. Tetapi hari ini, hal yang terjadi hari ini, aku mengarahkan kepada apa yang ada di depanku. Dan berlari kepada tujuan itu. Bapak, Ibu dan Saudara, kata mengarahkan, tadi sempat saya cek. Arti aslinya itu sebenarnya seperti mengulurkan gitu ya. Artinya memang sudah jelas dan fokus. Fokus kepada apa yang menjadi target hidupnya. Karena seperti saya katakan tadi, bagian ini menjelaskan proses dan progres hidup Rasul Paulus di dalam mengiring Tuhan. Lupakan kebanggaan-kebanggaan di masa lampau. Tapi hari ini mengarahkan fokus mengejar apa yang menjadi tujuan hidupnya. Kata berlari-lari itu bahkan sebenarnya lebih cocok diterjemahkan memburu gitu ya. Kalau memburu, orang yang biasa berburu. Berburu itu enggak sekedar mencari, tapi dia akan mengerahkan segala kemampuan ya. Mengerahkan segala kemampuan untuk bisa mendapatkan yang sedang diburu. Tamnya sama cowok-cowok yang sedang memburu kekasihnya gitu ya. Yang mengejar cintanya. Dia akan menggunakan strategi yang luar biasa sampai betul-betul mendapatkannya. Memburu. Ketika seseorang berburu harta karun misalnya. Atau berburu prestasi, berburu apapun ya. Pasti dia akan betul-betul mengerahkan semuanya. Mari sejenak kita berpikir apa yang menjadi tujuan dan target hidup kita di 2023. Ayo kejar, memburu, mengejarnya sedemikian rupa. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, dan terkait dengan hal yang terakhir yaitu tentang apa yang terjadi di depan. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan pada yang di depanku, mengejar pada tujuan. Dan dia berkata, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi fokus hidupnya adalah, sekali lagi saya ulang, bagian ini menjelaskan proses dan progres hidup Paulus di dalam mengiring Tuhan. Dia lupakan kebanggaannya sebagai ahli Taurat waktu itu, Farisi. Tapi dia mengejar sesuatu yang ada di depan. Apa yang di depan itu? Yaitu hadiah. Apa yang dimaksud hadiah dalam konteks ini? Kalau dikaitkan dengan ayat-ayat sesudahnya, yang dimaksud dengan hadiah di sini adalah tertulis di ayat 20 dan 21 itu.
ketika dia berkata, dari surga kita menantikan Yesus Kristus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itu hadiahnya. Yaitu apa? Ketika Tuhan datang untuk menjemputnya dibawa ke surga, atau Tuhan datang untuk menjemput saleh-salehnya. Karena itu keyakinan iman kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari jalani hidup ini dengan memiliki pemikiran yang benar tentang apa yang terjadi di masa lalu, hari ini, dan yang akan datang. Kita semua juga ada dalam hidup, proses dan progres kita mengiring Tuhan. Yang terjadi di lalu, biarlah itu menjadi histori, sejarah di mana kita tahu Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberkati. Tapi jangan pernah membanggakan itu terus-terusan dan tidak terus melangkah. Mari hari ini jalani dengan mengarahkan kepada apa yang di depan. Target kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong sehingga kita dimampukan untuk sungguh memiliki pemikiran yang tepat, yang bijak terkait dengan segala sesuatu yang terjadi di waktu lampau, hari ini, dan yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajarkan kami supaya kami memiliki pemikiran yang tepat dan bijaksana terkait dengan hal yang terjadi di waktu lampau, hari ini dan yang akan datang. Kami mau mengikuti proses dan progres hidup kami mengiring Tuhan dan mampukan kami untuk hidup selaras dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Waktu yang berlalu di dalam hidup, ku lewati dengan pertolongan dari-Mu. Ku dapat kekuatan hanya dari-Mu. Oleh Yesus ku hidup. Setiap fajar menyingsing, ku datang padamu. Ku awali dengan memohon pimpinan-Mu. Ku tak ragu melangkah jalani hidup. Oleh Yesus ku hidup. Hanya oleh iman ku rasakan kasih-Mu. Hanya oleh iman ku hidup. Oh, oh. Tiada yang mustahil berharap kepadamu. Ku tahu kau dengar, kau mendengar aku. Hanya iman padamu Yesus ku hidup.
tiap fajar menyingsing, ku datang padamu. Ku awali dengan memohon pimpinanmu. Ku tak ragu melangkah jalani hidup. Oleh Yesus ku hidup. Hanya oleh iman ku rasakan kasih-Mu. Hanya oleh iman ku hidup. Tiada yang mustahil berharap kepadamu. Ku tahu kau dengar, kau mendengar aku. Hanya iman padamu Yesus ku hidup. Hanya oleh iman ku rasakan kasih-Mu. Hanya oleh iman ku hidup. Tiada yang mustahil berharap kepadamu. Ku tahu kau dengar, kau mendengar aku. Hanya iman padamu Yesus ku hidup. Hanya iman padamu Yesus ku hidup. Jamba singgung. Ya. Dua-dua Pak. Bisa dapur rekaman, lebih banyak di dapur Pak. Tapi kan ada yang the future Pak, nanti ada yang the future ya. Ya, oke. Ya, persembahan. Jangan lupa mendukung pekerjaan Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita akan sama-sama memberikan persembahan, berikan yang terbaik kepada Tuhan, mengembalikan segala berkat Tuhan. Apa yang pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah yang dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berubah bagi kehidupan kami. Kuasa-Mu tetap kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih kami ada di penghujung tahun di 2022 semuanya karena anugerah dan kuasa Tuhan yang terus bekerja bagi kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur juga malam hari ini kami telah memberikan persembahan. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini sebagai wujud ucapan syukur kami. Kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah terbatas dan selalu hadir ya Tuhan. Dan kami yakini dengan iman tahun yang baru yang akan kami jalani. Kuasa Tuhan akan terus bekerja bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya Pak. Tahun lalu pasti kita punya anggota keluarga yang bisa bersama-sama makan tahun baru bersama. Iya. Tapi mungkin tahun ini Tidak ada. tidak bersama. Iya, mungkin tidak bersama-sama. Disebabkan sudah mendahului kita, Pak. Dan memang kehidupan kita sama ada yang sudah pergi terlebih dahulu untuk tanggung hidup Bapak di surga. Tak terkecuali adalah anggota jemaat kita. Betul, ditinggal suami ya, atau ditinggal istri, anak-anak. Kita kehilangan pribadi-pribadi ini pada tahun 2000. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu, sabar dalam susah suka
cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarganya Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi kuat. Kita suruh jabat tangan semuanya, ya. Mari bersama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Wow, betapa indah di dalam Yesus kita bersaudara. Ada yang pergi tapi ada yang percaya lagi, Pak. Iya, mengenang. Amin. Baik. Kita sudah sampai di penghujung acara ini. Iya. Bergairah nunggu jam 12, Pak. Ternyata itu jam kita besar sekali, Pak. Iya, so lewat ya. Oke. Betul. Kita memiliki Allah yang kita kagumi. Allah di dalam Yesus Kristus yang hadir bagi kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan kami naikkan kepada Engkau, Allah yang hadir dan memberkati di dalam ibadah kami malam hari ini. Kami menaikkan segala pujian, hormat dan syukur
kepada Allah yang telah memimpin kami kurang lebih 365 hari perjalanan hidup kami di tahun 2022. Dan kami menaikkan puji hormat syukur kami kepada Allah yang berkenan mengizinkan kami, jika Allah berkenan, kami masuk dalam 2023. Terima kasih Bapa di surga, kami kagum, kami hormat kepada Engkau. Jemaat yang terkasih, mari kita akan kembali ke rumah kita masing-masing dan menerima berkat daripadanya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk rangkaian ibadah kita hampir selesai. Jadi tahan dulu. Jadi sebentar lagi kita sama-sama akan menyaksikan satu performance singkat. Dan setelah itu kita bagi-bagi hadiah seperti yang saya janjikan di awal ya. Sudah semangat menerima hadiah? Masih? Semangat? Atau capek? Karena ini ya, padat banget banyak orang. Oke. Ya, saat ini kita sama-sama akan menyaksikan satu performance terakhir yang tentunya nggak kalah menarik dari yang sudah-sudah dari Majelis Hamba Tuhan tadi sudah, ada Blessing Singers, dan satu lagi komisi yang lumayan muda ya anggotanya ya berarti di sini ya. Nggak paling muda karena mereka lumayan berumur sedikit. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah berumur sedikit tapi belum terlalu tua. Ya. Oke, silakan saya panggilkan teman-teman dari Save Youth dan juga gabungan dan Komisi Remaja. Silakan. Yuk boleh kasih tepuk tangan lagi dong buat Komisi Remaja dan Save Youth. Yang mulai jam 9, kamu selalu telat setengah jam. Lalu kamu bilang yang terbaik sudah kau berikan. Pas giliran kasih persembahan, kamu selalu kasih yang recehan. Lalu kamu bilang kamu suka korban buat Tuhan. Kok omongan gak sesuai kelakuan. Sama
kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Lagi sharing firman, kamu malah sibuk WhatsAppan. Lalu kamu bilang kamu cinta banget kebenaran. Bubaran kebaktian, kamu selalu ngacir duluan. Kamu bilang kamu cinta keluarga Tuhan. Mikir, kok omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen tempelan. Sekali lagi. Kalau enggak namanya Kristen tiruan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat Sevin. Wah, luar biasa. Sindiran sosial ya sebenarnya ya buat siapapun yang tersinggung ya sudah dikoreksi. Oke, sekarang kita mau bagi-bagi hadiah. Bang, musik bang, kayaknya saya ada titipan MP3 di atas. Nah, kita mau bagi-bagi hadiah dulu ya. Kita mau kuis ya. Jadi ada kuisnya untuk bahasanya sih kita bilang GKI minded. Jadi kuisnya seputaran dengan hal-hal seputar gereja kita gitu ya, seputar GKI. Kita punya ada coklat di sini, ada berapa ya Opa? Waduh, ada 14 katanya. Nah, ini coklatnya saya nggak mau sebut mereknya nanti karena nggak endorse ya. Oke, ini dulu udah tahu lah ya bungkus apa. Oke, yang tahu boleh angkat tangan langsung ya. Passwordnya apa? Oke, passwordnya ketika saya bilang GKI, ye gitu ya. Yang tahu angkat tangan langsung ya. Tapi password dulu. Angkat tangan saya tunjuk baru password. Oke? Pertanyaan pertama. Gampang. Kapan GKI resmi? Tanggal resminya berdiri GKI Palu. Kalau nggak tahu lihat di depan, lari itu di depan ada. Ada? Siapa? Yo, passwordnya dulu Kak. Ayo Kak, passwordnya. GKI? Oke, betul. Sini maju Kak, boleh. Maju Kak, silakan. Kapan tanggal resminya GKI Palu berdiri? Oke, kita ulang. Kayaknya tadi belum dengar semua. Oke, GKI Palu? Ye. Oke, kasih hadiah nggak? Kasih nggak? Takut salah. Oke, tanggal berapa Kak GKI? 16 Desember 1986. 16 Desember 1986. Betul? Betul? Ibu majelis bagaimana Bu? Betul? Oke, silakan Kak diambil satu. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Oke, pertanyaan berikutnya. Saat ini, detik ini yang tercatat sebagai hamba Tuhan di GKI ada berapa? Hayo, saya tidak minta sebutin namanya ya. Berapa aja? Oh, ada Pak, silakan Pak. Passwordnya GKI Palu. Oke, maju Pak, silakan Pak. Pak Diman, nggak boleh dong. maaf. Nggak lihat, ada topinya soalnya jadi saya nggak kelihatan.
Oh mau anaknya, oh anaknya nggak mau. Oh ibunya, oke. Ibu, sini Bu. Oke Bu, kita maju sini, password dulu Bu. Tadi kan Bapak yang password. Ibu, GKI Palu. Ye. Kurang semangat. GKI Palu. Ye, boleh tepuk tangan buat Ibu. Oke, Bu, berapa jawabannya? 8. Yakin 8? Yakin sekali. Bisa sebutin namanya Bu? Ngeluncak MC-nya. 8 benar, Ibu Gembala? Betul? Oke, tepuk tangan dong buat Ibu. Bu, ambil satu Bu, silakan. Oke, pertanyaan nomor 3. Nah, ini yang tahu-tahu aja. Berapa nomor plat ambulansnya GKI Palu? Ayo. GKI Palu punya ambulans kan? Berapa nomor platnya? Nah. Gak usah masuk rumah sakit. Yang perhatikan dengan GKI, ada? Ada yang tahu? Di atas ada? Wah, di atas ada? Wah, curang Pak, ada jawabannya di sana, nggak boleh. Ada yang tahu? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Oke, saya ganti pertanyaannya. Kalau begitu, plat mobil gereja operasional, siapa yang hafal platnya? Yang Alphard itu loh, Alphard tiruan itu lah. Yang EPV, ada? 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 Oh, Papi, silakan. Passwordnya Papi. Sini, maju, boleh. Oke, GKI Palu. Ye. Oh, semangat. Papi, berapa plat mobil operasionalnya GKI? Kalau nggak salah 1068. 1068 belakangnya apa, Papi? Papi, clue-nya mirip dengan namanya Papi sebenarnya. Ayo ya. Bukan. 68. 1068, saya lihat contekan dulu. Kurang dikit Papi. Saya mau membantu tapi kurang dikit Papi. 1068 kurangin dikit aja. 38. Kejauhan. Pokoknya ujungnya 8. Ujungnya 8. Mami langsung bukan. Betul? Yakin? Kasih nggak? Ya udah kasih deh keaktifan. Saya kasih usahanya Papi. Terima kasih. Jawaban yang benar 1067. Kurang dikit. 1067 AI ya. Mirip sama namanya Papi sebenarnya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Terakhir dulu. Nanti bagi-bagi lagi habis ini. Ya. Dari saya terakhir habis ini Bu Gembala mau kasih pertanyaan. Oke, pertanyaan dari saya yang terakhir. Berapa jumlah pos PI yang ada di bawah naungan GKI Palu? Ada yang tahu? Berarti GKI Palunya nggak termasuk ya? Yang di sini nggak masuk. Yang di bawah GKI Palu ada? Ada yang tahu? Pos PI-nya kita ada berapa? Wah, siapa? Boleh angkat tangan? Opa, boleh Opa, silakan Opa, maju. Ayo Opa. Iya. Opa yang maju. Semangatnya ini luar biasa loh. Boleh tepuk tangan buat Opa. Opa, password dulu Opa tadi. GKI Palu. GKI Palu, ye. Oh. Luar biasa. Oke Opa, ada berapa pos PI-nya? 7. 7? Yakin? Ibu, Bapak Ibu, bener gak? Bener? Ini benar, ini enggak. Bener gak? 7 bener? Oke, benar saya kasih hadiah. 7 kan ya? Oke, silakan. Terima kasih Opa. Silakan Ibu Gembala akan melanjutkan. Kita masih punya 10 ya berarti. Kasih 2 lagi aja ya Opa. Setelah ini kita mau masuk best kostum soalnya. Ya, ini pertanyaan dulu.
Kak. Oh, udah ada. Silakan, Ibu Gembala punya pertanyaan. Ya. Iya, saya keliling nanti, Bu Gembala. Tes. Ya, pertanyaannya, siapa nama 3 orang majelis yang untuk pertama kali tahun ini menjabat sebagai majelis? Oh, sudah 2 kali, tadi Oh. sudah. Itu Yang di belakang. baru pertama kali jadi majelis. Ini tadi angkat tangan, Kak. Boleh, passwordnya dulu. Sini, boleh. Iya. 3 orang yang baru pertama. Sudah ada. Sudah ada, oke. Passwordnya dulu. Silakan, passwordnya GKI Palu. GKI Palu ye. 1 Ibu Berta, kedua Ibu Lady, ketiga Pak Gede. Yang lengkap. Oh, nama lengkap katanya. Yang lengkap. Pak siapa? Pak Arta. Pak siapa? 5, 4, 3, 2, 1. Pak siapa? Itu Pak siapa? Waduh, lupa nama Bapak siapa, Pak? Gak apa-apa, kita kasih aja ya hadiah coklat buat Tante Uni ya. Boleh. Aduh, Pak, ternyata jemaat lupa nama Bapak siapa, Pak. Aduh, Pak. Lanjut, silakan. Oke, lanjut sekarang. Yang di atas juga boleh ya, Yos ya? Betul, yang di atas mau angkat tangan silakan. Ya. Berapa jumlah majelis jemaat tahun 2023 ini? Waduh, saya tidak tahu. Oh, silakan. Wih, laju sekali anak remaja. Passwordnya dulu. GKI Palu. Yes. Masa kalah semangat sama Opa tadi. Ayo, GKI Palu. Yes. Oh. Ya, berapa yang majelis 17. non hamba Tuhan? Berapa? 17. 17, betul Bu? Betul. Oke, selamat. Berapa lagi, Yus? Hah? Mau lagi? Satu lagi? Oke. Satu lagi aja ya? Satu? Satu. Biar kita langsung masuk ke lomba yang Ya, berikut. GKI Palu ini dimulai dengan sebuah persekutuan doa. Apa nama persekutuan doa yang menjadi cikal bakal GKI Palu? Betel kah? Getsemani kah? Siloam kah? Ayo, tahun Karmel. 86, ya. Majelis boleh ya? Majelis Jangan nggak dong. boleh. Persekutuan doa yang menjadi cikal bakal GKI Palu. Waduh, nggak ada yang tahu ya. Iya, 86 saya belum lahir sih. Jadi saya nggak tahu. Oh. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada di sini tapi majelis, boleh nggak? Ya udah boleh lah ya. Oh, boleh. Boleh. Daripada Cece, penasaran yang lain. Cece, boleh kata boleh. Boleh. Maju, Iya, maju boleh. silakan. Tadi sudah angkat tangan cuma karena dibilang majelis. Gitu. Oh, Ya sudah, oke ayo boleh maju. Cece, boleh. Silakan maju. Sampai salah, waduh. Waduh, sampai salah. Sampai salah, Ceng. Bentar C, password dulu jangan kalah sama yang tadi sudah. GKI Palu. Yes. Persekutuan doa apa, Ceng? Persekutuan doa Siloam. Siloam. Betul nggak? Hah? Saya tidak tahu ya. Jadi yang tahu Ibu Gembala. Jujur saya tidak tahu. Persekutuan doa yang menjadi cikal bakal GKI Palu. Bukan Siloam Tidak. katanya. Yang menjadi cikal bakal GKI Palu.
persekutuan doa. Oh, ada di belakang. Masih salah, silakan duduk Cek. Waduh, oke, password dulu, GKI Palu. Yes, yes, yes. Oke. Persekutuan doa yang menjadi cikal bakal GKI Palu. Makedonia. Hah? Persekutuan Makedonia. Sedikit lagi. Persekutuan doa Makedonia. Makedonia. Ya, Makedonia ya. Persekutuan doa Makedonia. Ya, enjoy the chocolate. Ya, Oke. terima kasih Ibu Selesai Gembala. Ya, sekian dulu. Ternyata banyak pertanyaan yang saya juga pun tidak tahu, saudara-saudara. Ya, oke. Kita masuk ke dalam lomba yang tadi sudah sempat disebutkan di awal. Kira-kira siapa yang punya outfitnya paling cetar, paling unik gitu-gitu ya. Dan kita sudah ada nominasinya, ada 4 nominasi. Iya, boleh ditampilkan 4 nominasinya yang punya outfit yang oke punya. Ada? Sudah? Nah ada 4. Ada Bapak Alex, ada Ibu Wayan, Pak Beno, dan Ibu Ayu. Wah, ada 4 nominasinya ya. Ini nominasi, belum pemenang. Nah, pemenangnya kita tentukan bagaimana? Kalau ini kan pilihan juri, kita kayak Indonesian Idol ya. Jadi ditentukan oleh Anda semua. Caranya bagaimana? Silahkan berikan tepuk tangan yang terbaik kepada orang yang Anda dukung untuk jadi pemenang ya. Oke, gampang. Kita mulai, yang mendukung Bapak Alex, tepuk tangannya mana? Oh, nggak nyampe 100 orang. Oke, ulang. Istrinya langsung paling semangat. Oh iya, boleh maju. Orangnya maju. Ayo maju. Iya, silakan Pak Alex, Ibu Wayan, Pak Beno, dan Ibu Ayu. Boleh maju 4 orang. Boleh maju berempat. Boleh maju 4 orang. Ayo. Ibu Ayu, ayo. Bu Wayan, Pak Beno, mana Pak Beno tadi di belakang? Nah, sama Pak Alex. Yeay. Luar biasa. Totalitas sekali ya. Outfitnya luar biasa. Oke, kita ulang. Kok salaman? Siapa yang Belum. Oh, mau foto dulu. Oke. Nominasi ya, ini nominasi. Ini masih nominasi Bapak Ibu. Nah. Waduh. Oke. Kita akan segera menentukan pemenangnya, jadi silakan di voting dengan tepuk tangan. Saya berdiri di belakang dulu. Yang mendukung Bapak Alex, boleh tepuk tangan? Iya, 20.000 orang. Yang mendukung Ibu Ayu, nggak ada bedanya. Oke, yang mendukung Ibu Nyoman. Wow, 1 juta orang ini yang vote ini. Oke, terakhir yang dukung Bapak Beno. Oke. Kayaknya sudah ketahuan Opa. Sudah ketahuan 2 pemenangnya. Jadi terima kasih buat para nominasi. Dan pemenang untuk best outfit kita adalah Pak Beno dan Ibu Wayan. Boleh selamat dulu. Boleh agak ke tengah. Oh, Pak Alex dan Ibu Ayu boleh kembali ke tempat. Ya. Sudah kembali ke tempat. Ini ada hadiah, saya boleh minta tolong Ibu Gembala boleh kasih hadiahnya. Oh, Ibu Ketua. Ketua Majelis, silakan Ibu Yau.
Oh jangan, katanya ini yang buat partisipan. Maaf. Ini silakan, bebas yang mana aja. Ya, satu lagi. Ya, boleh foto bareng Ibu Ketua. Ya, foto di tengah silakan. Iya, mantap. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Pak Beno dan Ibu Wayan. Terima kasih. Totalitas sekali. Nah, kita punya satu lagi hadiah yang akan kita kasih. Best partisipan kita bilangnya ya. Jadi orang-orang ini yang dianggap terlihat dan terlibat aktif waktu kita ibadah dari awal sampai selesai. Oke? Boleh ditampilkan? Ada 4 orang. Ya, ini dia. Ada namanya Aldo, ada Eka, Ibu Yatna, dan Reni. Wah, yo. Boleh maju kali ya? Oke, silakan maju. Nah, sistemnya sama kayak tadi. Kita akan vote sama-sama. Ayo, silakan maju. Silakan maju. Aldo, Eka, Ibu Yatna, dan Reni. Ini 2 di bawah dan 2 di atas tadi katanya. Iya. Silahkan di depan. Kita vote lagi ya Bapak Ibu Saudara semua ya. Kita vote lagi. Kira-kira yang mana yang terlihat muka-mukanya tampaknya aktif sekali gitu ya. Oke. Yang pertama siapa? Oh, boleh tepuk tangan untuk Aldo. Oke. 20.000 orang. Sekarang yang dukung Eka. Wah, bro gimana bro? Pendukungmu kurang bro, kayak cuma 500 orang. Oke, wah ini kayaknya nepotisme nanti kalau menang. Oke, silakan yang mendukung Ibu Yatna. Wah, ini udah pasti 50.000 orang ini minimal ini yang dukung. Oke, terakhir. Ini yang paling muda kayak di antara semuanya ya. Yang mendukung Reni. Banyak dukungan. Oke. Bentar, ada apa dengan 2 tempat di sini? Selalu 2 di sini yang dapat dukungan. Oke, terima kasih. Jadi kita tahu pemenangnya lah ya. Jadi pemenangnya adalah Reni dan Ibu Yatna. Boleh disilakan di sini, di tengah. Ya, boleh Ibu Gembala kali ya. Bu, boleh Bu, silakan. Kasih hadiahnya. Yang Ibu Yatna. Oke, boleh difoto. Satu lagi. Ya, boleh foto bersama-sama semuanya. Nah, di tengah. Sudah? Oke, berikan 10 tangan lagi sekali lagi buat Reni dan Ibu Yatna. Terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah hampir sedikit lagi. Kita bakal menyelesaikan acara kita sepanjang hari ini. Saya undang kita, yuk boleh bangkit berdiri sama-sama dulu. Boleh berdiri sama-sama, boleh kanan kiri stretching sedikit-sedikit. Saya mau ajak kita bergerak dulu sedikit ya. Saya udah siapin 1 lagu. Ini lagu sekolah minggu sebenarnya, waktu saya pelayanan di Jakarta. Jadi ini lagu yang lumayan terkenal waktu Natal biasanya. Oke? Yuk kita bergerak, ikut bergerak. Jadi saya punya teman-teman boleh di sini gabung. Ya, kita bergerak bersama ya Bapak Ibu ya. Jangan cuma aktif ambil Instagram gitu ya, tiba-tiba nge-story. Jangan dulu. Kita bergerak bersama-sama ya, oke? Yuk, boleh musiknya diputar. Kita sama-sama nyanyi dan bergerak bersama untuk bersama-sama mengakhiri kegiatan kita. Come on. Yuk, tepuk tangan sama-sama. Yes.
Yes, kita tepuk tangan. Boleh sambil gerakan ya. This little light of mine, I'm gonna make it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, and let it shine. One more time, ya tepuk tangan yuk. Everywhere I go. Jalan. Let it shine. Jalan lagi. Everywhere I go. I'm gonna let it shine. Come on. Everywhere I go. I'm gonna let it shine. 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 Let it shine again. Let it shine. Let it shine. Oke, boleh. Boleh bentar ya. Nah, saya lihat masih ada yang kurang aktif kayaknya di belakang sana. Boleh dicolek-colek dulu bilang, yuk gerak yuk. Yuk gerak yuk di belakang. Kanan kirinya. Yuk dengan lebih bersemangat lagi. Jadi kata-katanya ini kita punya lilin yang kecil, terang yang kecil. Tapi kemanapun kita pergi, kita mau sama-sama, ya kita sama-sama mau membawa terang itu di tahun 2023 kemanapun kita melangkah. Yang pede mau bergerak juga boleh maju ke depan ya. Yuk kita sama-sama pujian nilai, bukan pujian ya. Kita gerakin ya. Terakhir banget kita sama-sama mau gerakan lagu ini. Let it shine, come on. Yuk, boleh? Boleh? Oke. Yuk sama-sama, come on. Come on, this little light. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Come on, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Little light, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Come on. Yuk, jalan ke kanan. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine. Shine, let it shine, let it shine. Come on. Let it shine, let it shine. Yay! Oi, Happy New Year semuanya. Kita silakan duduk kembali. Saya mengundang Bapak Penginjil Wesley untuk boleh pimpin kita dalam doa makan. Jadi akan ada konsumsi setelah ini. Bapak Ibu boleh sambil fellowship ya, sama-sama kita bakal enjoy the food yang udah disiapin. Silakan Bapak Penginjil Wesley untuk pimpin kita dalam doa makan ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami memuji menyembah Engkau di tempat ini mengakhiri tahun 2022 ini. Tuhan berkati biarlah apa yang telah kami lakukan sepanjang ibadah ini menyenangkan hati Tuhan dan setiap kami diberkati. Saat ini kami akan menikmati makan minum yang telah disediakan, biar ini juga jadi kuat baru bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih, kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu boleh langsung menikmati makanan dan ada foto booth. Jika ingin mencetak ya silakan. Ada foto booth di depan dan berbayar 25.000 untuk setiap cetak ya. Ya, come on. Bapak Ibu majelis hamba Tuhan, kita foto sebentar di depan. Mohon kesediaan Bapak Ibu majelis hamba Tuhan, kita foto di depan sebentar.